Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Terima kasih ini kepada Bu Mapasa yang telah memberikan paparannya dengan jelas dan ada hasil videonya. Semoga kita menambah ilmu ya. Cuma di sini ada yang saya ingin tanyakan ya, istilahnya saya sangat senang dan antusias ya. Jadi istilahnya walaupun istilahnya waktunya tidak terlalu lama, tapi ilmunya dapat gitu ya. Karena dilihat dari keseharian tadi cuma hanya itu bermain peran. Kalau Jairnya saya tahu anaknya pintar ya. Apalagi Pak Gosipnya senang sekali ya. Ya, izin bertanya mungkin hanya sedikit. Sebetulnya materinya bagus terkait segitiga restitusi, bagaimana akhirnya siswa disadarkan terkait status dia sebagai pelajar dan peran dan fungsi dia sebagai pelajar itu seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah terkait kebutuhan dasar manusia. Tuh Bu Mapasa. Ya boleh lah. Udah, disiapin dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, hidayah dan inayahnya sehingga pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam agenda kegiatan Kombel guru-guru SMA Negeri 10 Tangerang. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel sekaligus Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 11 ya Bu, Ibu Hajah Mapasah. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon narasumber pada hari ini, Guru Mapel Sosiologi Ibu Ismindari dan Ibu Lisda Mirnawati. Kemudian Bapak Hidayat dan Ibu Dede Marta Dewi yang pada kesempatan kali ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk menyingkat waktu, baiklah saya bacakan agenda kegiatan Kombel pada hari ini. Yang pertama atau sesi pertama akan dimulai dengan kegiatan diseminasi. Ya, diseminasi budaya positif dari Ibu Mapasa calon guru penggerak di SMA Negeri 10. Yang kedua atau sesi yang kedua nanti akan diisi dengan berbagi praktek baik mengenai kegiatan P5 yang akan disampaikan oleh Guru Mapel Sosiologi. Sedangkan yang ketiga akan berbagi praktek baik dari Mapel Prakarya dan Informatika. Demikian kegiatan yang akan kita lalui pada hari ini. Semoga kita semua tetap bersemangat. Untuk membuka acara kita breaking dulu. Oh, basmalah ya. Kita buka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Breakingnya gampang Bapak Ibu. Kalau saya ngomong panjang dan pendek aja. Jadi istilahnya hanya panjang dan pendek. Nah, kalau panjang itu begini Bapak Ibu, ini panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Jadi taruh. Kemudian dulu udah makan. Cuma sebentar dulu ya biar sehat.
Siap Bapak Ibu, mohon maaf berdiri sebentar ya. Iya. Panjang-panjang, pendek-pendek kayak punya Pak Dalan. Tripodnya kadang bisa panjang, bisa pendek gitu. Siap ya Bapak Ibu? Tadi sudah bisa contohnya tadi sudah ya. Kalau panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, pendek-pendek, atas-atas, bawah-bawah, atas-atas, bawah-bawah, oke? Siap. Yang salah maju nanti ya. Siap, 1, 2, 3. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, pendek-pendek, atas-atas, bawah-bawah, atas-atas, bawah-bawah, panjang-panjang, pendek-pendek. Ya masih ada beberapa kali. Tepuk tangan dong. Ya udah, minum kembali, terima kasih. Selanjutnya untuk menyingkat waktu karena memang waktunya sudah lewat ya. Kita dengarkan bersama dan kita simak bersama diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mabasya. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Triwinoko. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya minta kesempatan untuk melaksanakan tugas CGP yaitu modul 1.4 budaya positif. Ini baru modul 1. Masih ada modul 2, modul 3 dan modul 4. Terima kasih atas supportnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih ngerti atau lebih tahu. Saya yakin kita semua sudah paham. Jadi saya hanya membacakan sekilas saja Bapak Ibu. Mungkin tidak akan butuh waktu lama. Diseminasi budaya positif di SMA 10 ini nggak tahu foto siapa. Saya belum kenalan. Calon guru penggerak sebenarnya angkatan 10, tapi pendidikannya dilaksanakan di angkatan 11. Jadi karena Kota Tangerang itu ada banyak melimpah CGP sampai enggak masuk kuotanya, diundur-undur begitu. Jadi harusnya angkatan 10, pendidikannya di angkatan 11. Ini foto nggak sengaja ini. Yo senyum sejenak, senyum dong, udah senyum dari tadi. Senyum 30 detik. 1, 2, 3. Ada kayaknya nggak bisa senyum. Lagi makan bisa sambil senyum ya, kecuali tertawa kan? Iya. 30 detik loh, ternyata lama juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya itu menemui di kelas kadang-kadang ada anak yang nggak bisa senyum, beneran. Saya paksa senyum, ayo senyum. Itu kayaknya berat banget. Anak laki-laki kelas 12. Untung saya tidak terlalu mengingat-ingat namanya supaya saya tidak ngeceng dia ya. Ada memang. Saya nggak tahu bagaimana kesehariannya sampai dia itu susah untuk tersenyum. Apa karena gurunya yang jarang senyum juga kayak saya ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita ke kesepakatan forum atau kalau di kelas itu kesepakatan kelas. Sebenarnya harusnya kita sepakati bersama, tapi daripada lama langsung saya bikin aja lah gitu. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Mana yang tidak disetujui? Bapak Ibu, kesepakatan forum ini mana yang tidak disetujui? Yang pertama, memiliki kesempatan yang sama, maksudnya menyampaikan pendapat. Semua boleh ya, mau guru berprestasi tingkat nasional, tingkat internasional sama saja.
Guru senior, guru junior, guru baru sama saja. Kesempatannya sama, iya. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif. Saya sih mohon maaf, jadi kayak ngatur-ngatur Bapak Ibu guru senior ya. Mohon maaf, mohon setuju saja untuk aktif. Yang ketiga, berpikiran terbuka. Karena barangkali yang saya sampaikan itu udah biasa gitu ya, udah biasa. Tapi kalau kita nggak berpikiran terbuka kan malah jadi susah untuk menjalankan. Yang berikutnya, mengikuti dengan perasaan bahagia. Bahagia tidak Bapak Ibu? Bahagia ya, saya sering. Bahagia di bagas. Ya, alhamdulillah bahagia sekali. Apalagi ditambah nasi kotak. Iya, siap. Kan masih ada dua nanti pembicaranya ya. Yang satu nasi kotak, yang satu es teh kotak. Yang berikutnya adalah saling menghormati. Ya maksudnya gini, kalau ada yang ngomong ya Bapak Ibu jangan ikut ngomong gitu ya, katanya sih begitu, katanya saling menghormati. Yang berikutnya berbicara ketika dipersilahkan. Ya kalau nggak dipersilahkan ngapain juga ya nggak. Tapi kalau ngobrol biasa boleh, silahkan. Maaf banget saya ngatur-ngatur. Yang berikutnya menyimak dengan baik. Disimak aja Bapak Ibu entah apa ini yang disampaikan ya. Oke, setuju semuanya kesepakatan forumnya? Setuju, terima kasih. Yang berikutnya adalah yang akan dibahas. Banyak nih Bapak Ibu ternyata ya. Saya juga kaget, ternyata banyak banget itu yang dipelajari dan harus disampaikan. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam adalah segitiga restitusi. Mohon maaf nih Bapak Ibu yang sudah jadi guru penggerak, Ibu Fasil atau yang lain itu sebenarnya udah di luar kepala ini semua materi ya. Tapi ini karena tugas saya untuk diseminasi ya, saya harus menyampaikan. Ini adalah foto di mana Bapak Ibu? Di lapangan ya, yang saya dibilang sama Pak Jamal jadi wartawan. Jadi saya foto ketika dari belakang ini ya, ketika hari Jumat berkah. Sudah seharusnya guru itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sudah punya semua, alhamdulillah budaya positif sudah paham semua dan sudah menerapkan semua. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti itu yang saya sebutkan adakan tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sudah jelas sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja. Disiplin positif itu lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak tindakannya itu sudah terkontrol karena anak-anak kita, anak-anak itu sudah besar-besar, anak SMA. Ini yang ada di foto adalah kelas 12 6 ya. Kenal kan wali kelasnya Bu Nahdi, ada Nadine, wali kelasnya Pak Jamal. Ini adalah video simulasi. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12-9 ingin mempresentasikan tentang penerapan rumus nilai masa depan dalam menabung tabungan di bank. Tentunya bersama saya Mandala Wangi Gede Parango, absen 21 sebagai moderator. Saya Jocelyn, absen 20 dari kelompok 3 kelas 12-9.
Perkenalkan, nama saya Dezia Savana, absen 15 dari kelas 12-9 kelompok 3. Perkenalkan, nama saya adalah Safi Zunaja dari absen 30 dari kelas 12-9 dan dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian apa itu nilai masa depan. Nilai masa depan atau future value adalah nilai uang yang akan didapatkan di masa depan dengan jumlah uang sekarang dengan menggunakan konsep bunga sederhana atau majemuk. Berikut adalah contoh soalnya. Sandra selalu menyisihkan uangnya sebesar 15 juta rupiah per tahun dan memasukkannya ke dalam rekening deposito dengan bunga majemuk 6% per tahun. Berapakah nilai masa depan tabungan Sandra dalam 10 tahun? Di sini diketahui bahwa nilai simpanan adalah 15 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Serta periode menabung adalah 10 tahun. Selamat siang Ibu, selamat datang di Bank Sentral Liga. Apakah ada yang bisa bantu? Siang Mas, saya ingin menggunakan uang. Silakan uang, atas nama siapa? Nama Sandra. Sudah ada sambutan kamera, cek dulu ya Ibu. Bentar ya Ibu, menunggu. Untuk nominalnya sendiri, Ibu ingin setor berapa? 15 juta. 12 juta. Bisa cek dulu. Terima ya Bu. Kasih. Mas, saya ingin bertanya, kira-kira dalam 10 tahun uang tabungan saya berapa ya? Untuk di sini sendiri itu hubungannya sebesar berapa sayang? Ini sebesar Ibu sendiri tabungnya sebesar 15 juta. Dalam 10 tahun depan tabungan tersebut dapat menjadi 190 juta Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus EV. EV sama dengan A kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. EV adalah nilai masa depan, A adalah nilai simpanan, dan I adalah suku bunga. Dengan rumus ini, kita bisa langsung memasukkan angkanya ke dalam scientific calculator. Di sini saya akan menghitung penyelesaiannya dengan kalkulator. Pertama-tama kita masukkan 15 jutanya. Lalu dikali, kita pakai tanda kurung, lalu 1 ditambah dengan 0,06, lalu kita tutup kurung, pangkat 10 dikurang 1, lalu di bawahnya kita masukkan 0,06. Jadi hasil akhirnya adalah 197.711.924 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kali ini, nilai masa depan adalah nilai yang akan terus bertambah. Maka nilai masa depan tabungan Sandra dalam 10 tahun adalah 197.711.924 rupiah. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu adalah saya menganggap sebagai disiplin positif anak-anak, di mana itu mereka memang ada motivasi internal dari dalam diri, dan itu sudah dibiasakan oleh guru seni Pak Michael ya, sudah sering meminta anak membuat itu, dan memang anak terdorong itu motivasi dari diri tanpa dipaksa, dan bagus-bagus hasilnya. Ini hanya salah satu dari satu kelas, salah satu kelompok. Baik, berikutnya
adalah profil pelajar Pancasila. Kayaknya lagunya bisa dinyanyiin deh, Bu. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, Ibu Endila, silakan ke depan. Asik. Ya, guru penggerak sekaligus calon pengajar praktiknya. Oh iya, ada Ibu Fasil juga. Ya sudah hafal semua lah ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Itu ada lagunya, anak-anak juga sudah hafal Bapak Ibu ya. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Di sini sebenarnya yang kita fokuskan adalah membahas motivasi perilaku siswa ya, tapi ya sebenarnya sama saja motivasi perilaku guru ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak itu datang terlambat dihukum, mereka berusaha untuk tidak terlambat demi menghindari hukuman. Berarti ini motivasi perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia sering maju ke depan, itu dipuji sama gurunya. Kalau demi mendapat pujian, berarti dia motivasinya baru yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini yang paling ideal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang benar-benar dorongan dari dalam diri untuk dia itu aktif dan datang tepat waktu. Berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di kelas anak-anak itu, kelas kita kan anak-anak sudah terbiasa ya, karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu sudah di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, maka mereka juga sudah terbiasa membuat keyakinan kelas dan menyepakatinya bersama dan menempel keyakinan kelas itu di kelas masing-masing. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 12.5 ya, kelas saya sendiri. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Memang keyakinan kelas itu dibuatnya harus kesepakatan antara guru dan murid. Kalau murid saja yang membuat, pastinya masih belum tepat ya, harus diarahkan juga oleh guru. Mohon maaf nih ya ibu Fasil, ibu guru penggerak, ini saya menyampaikan saja. Kalau ada salahnya dikoreksi langsung. Dengan yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau ini contoh keyakinan kelas di kelas 12.8. Kalau kelas 12.8 dengan 12.5 tadi ternyata berbeda ya Bapak Ibu. Karena wali kelasnya juga berbeda. Ini contoh keyakinan kelas sekolah secara umum. Nah, sekarang kita ice breaking. Sambil duduk ice breaking ya, karena saya tahu Bapak Ibu juga inginnya duduk. Bisa dilihat dulu baru nanti diulangi. Ayo dong, bisa kan?
Ini memang posisinya duduk, tapi saya senang karena Mana suaranya? Mana suaranya? Ini sedang ini lagunya. Nanti saya bagi ya. Bagi dong videonya. Bagi dong. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya suka itu kalau ice breaking. Kenapa? Karena sambil duduk nggak perlu berdiri. Karena kan kalau berdiri suka sempit ya. Betul kan? Kita lanjutkan nih kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau apalah itu yang membuat dia itu akhirnya harus mendapat perhatian khusus dari wali kelas, dari guru BK atau dari kesiswaan, itu biasanya karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah foto ketika apa Bapak Ibu? Ketika makan. Hari Rabu kemarin ya. Foto makan bersama ini di kelas saya 12.5. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia 5. Jadi ketika mereka salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi, maka terjadilah kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran peraturan. Studi kasus. Ini anak siapa Pak Dahlan? Ibu Siti, guru wali kelas 12.9. 12.9 ya? Kita ada 2 Siti nih. Ada banyak Ibu Siti ya kan? Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andre. Anak siapa Andre ya? 12. Beberapa anak telah mengeluhkan Andre yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andre melakukan itu? Apa alasan dia sampai ngambil atau minta makanan temannya? Kira-kira? Lapar, nggak bawa bekal. Lapar, nggak bawa bekal. Terus celamitan, pegang bawaan. Terus apa lagi? Cari perhatian, benar ya. Kadang ada yang nanya cari perhatian loh, ingin diperhatiin aja gitu. Dan senang jadi fokus perhatian. Butuh penguasaan, ya. Jadi dia kelihatan kalau dia itu berkuasa gitu, ngambil bebas dan gak ada yang berani protes. Nah itu ada kebutuhan anak-anak seperti itu. Ternyata berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Alasannya bisa macam-macam. Kita lihat alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Kalau ini kasihan ya.
dia lapar, orang tuanya nggak ngasih bekalnya, nggak dibawain, nggak dianterin. Saya ngalamin sendiri itu waktu saya piket. Ya silahkan Bapak. Waktu saya piket itu ngalamin sendiri, ada anak jam istirahat ke depan dia bilang mau ngambil bekal, tapi dia balik lagi nggak bawa bekalnya. Saya tanya, mana bekalnya? Nggak dianterin Bu. Begitu jawabnya. Anaknya kurus lagi, ya kan? Anak laki-laki. Saya tanya, kamu sudah hubungi orang tuamu? Dia bilang, apa ibu saya mati. Nah, lebih kasihan lagi. Saya tanya lagi, kamu bawa uang, bawa kodok sambil jalan, jadi kayak takut mau dikasih takut. Ya, kebetulan saya juga nggak kenal karena saya nggak ngajar anak itu. Nah berarti itu artinya kebutuhan dasar tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Yang kedua alasannya bisa karena ingin teman-temannya memperhatikan dia. Ada yang dari Bu Sri tadi ya, butuh perhatian, ingin diperhatiin. Dan alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, itu penguasaan kata Bu Muriati tadi. Alasan keempat, dia merasa bosan dengan bekalnya sehingga dia pengen punya temennya, ya macam-macam ya. Dan alasan yang kelima adalah dia senang menikmati ekspresi wajah temannya yang diambil dan dia jadi perhatian. Dia hanya ingin kesenangan. Jadi macam-macam. Hanya satu masalah ternyata bisa dianalisis dengan bermacam-macam alasan. Berikutnya posisi kontrol. Posisi kontrol guru Bapak Ibu. Mohon maaf agak lama nih jadinya ya Bapak Ibu. Ngantuk ya. sedikit lagi. Posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua siapa ya yang suka menghukum gitu. Hanya menghukum saja. Kayaknya Bu Endila dah. Enggak, bercanda. Sebagai penghukum, guru itu juga bisa jadi dia itu hanya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi senang banget kalau muridnya merasa bersalah sampai minta ampun, tapi nggak ada di sini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah nggak ada di sini. Penghukum apalagi nggak ada. Bener, nggak ada kan Bu Muriati ya? Bener, itu pertanyaan, bener pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan, bener nggak ada. Terus ada guru itu sebagai teman, ada nggak? Ada. Pak Kindo ya, Pak Kindo sebagai teman ya, karena memang seumuran ya Pak Kindo ya, jadi ya kayak teman. Dan yang keempat, posisi guru itu bisa sebagai hanya pemantau, ngeliatin aja gitu, terus nanti laporin ke kesiswaan, laporin ke wali kelas, itu namanya pemantau. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Kira-kira yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Yang kelima, ya Ibu Fasil mah pinter. Jadi yang paling ideal adalah posisi yang kelima. Ini penjelasannya panjang kali lebar, bisa kita membahas ini 2 jam sendiri ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, bisa dibaca, nanti saya share deh ini apa aja. Kemudian sekarang di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebenarnya manajer itu bukan hanya kepala sekolah ya. Kepala sekolah memang manajer di sekolah, tapi guru juga bisa memposisikan dirinya sebagai manajer terhadap anak-anak. Ini ada manajer di situ tuh. Yang mana manajer kita foto itu? Pakai peci, iya. Pakai peci baju putih, itulah manajer. Siapa Bapak Ibu? Oh, Gugun, ya. Kita lanjutkan ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini video deh, video sebentar ya. Ya nanti saja. Oke, kita lanjutkan segitiga restitusi. Ini sudah makanan sehari-hari Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu PP, Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu guru PPG, dan ini makanannya nanti ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu tahapan dalam segitiga
restitusi, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak mungkin, karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata'an nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Termasuk anak-anak, guru juga pastinya. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang lebih baik. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak ada orang yang nggak pernah salahnya, termasuk siswa. Tidak ada manusia yang sempurna, betul. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Itu pertanyaan nanti ya ke siswa. Pertanyaan ke siswa yang bermaksud menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini video praktek segitiga restitusi. Siapa? David, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafaza, CGB Angkatan 11 Kota Tangerang akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Di modul 1.4 ini kita akan belajar budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berikut upaya yang harus dilakukan. Dalam tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berikut usaha yang bisa dilakukan. Sedangkan tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Berikut adalah contoh kasus yang pertama pada penerapan segitiga restitusi. David adalah ketua kelompok tugas proyek matematika. Ia merasa kesal dan marah-marah pada Dino, anggota kelompoknya. David, ibu dengar katanya tadi kamu marah-marah ya sama Dino. Iya bu, saya kesal sama Dino. Dia sudah diajak kerjasama, dia maunya main-main saja bu. Oh begitu. Teman yang susah diajak kerjasama memang bisa membuat kesal ya David. Terus apa yang kamu lakukan pada Dino? Saya marahin bu, saya tunjuk-tunjuk mukanya dan saya berkata-kata kasar. Mengapa sampai begitu? Semua anggota kelompok mengerjakan tugas dengan serius, sedangkan Dino hanya main-main saja bu. Oh begitu. Saya maklum sih David ya, jika tindakan Dino itu membuat kamu merasa kesal. Tapi jika sampai menunjuk-nunjuk muka, berkata-kata kasar, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Tidak sesuai bu. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati sesama teman bu. Saling menghormati sesama teman. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Menegur secara baik-baik bu, atau melaporkan pada guru. Menegur secara baik-baik atau melaporkan pada guru. Nah, kamu sudah paham sekarang ya? Iya bu. Silakan ya, kalau gitu, kalau sudah paham jangan diulangi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih bu. Hai, saya David. Saya berperan sebagai diri saya sendiri. Saya senang menjalankan peran ini. Saya berharap jika ada masalah akan bisa diselesaikan seperti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih. Berikut kasus kedua penerapan segitiga restitusi. Gaby sering tidak mengerjakan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia juga tampak bermalas-malasan di pelajaran tersebut. Gaby, ibu dengar katanya kamu sering tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia ya?
Iya Bu. Katanya juga kamu tampak bermalas-malasan di pelajaran itu, benar tidak? Ya Bu, saya nggak suka pelajarannya. Pelajarannya nggak bosenin. Oh gitu. Kalau kita tidak suka memang akan terasa membosankan ya. Lalu kira-kira apa yang membuat kamu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Kita kan udah pakai bahasa Indonesia Bu. Apa kita harus belajar bahasa Indonesia? Saya mengerti jika kamu sudah merasa bisa karena bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari. Tapi menurutmu apakah bahasa Indonesia itu tidak penting? Ya penting sih Bu. Lalu tindakanmu yang bermalas-malasan di pelajaran bahasa Indonesia, apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai sih Bu. Dengan keyakinan kelas yang mana? Belajar dengan sungguh-sungguh Bu. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh itu salah satu kesepakatan di kelas kita. Lalu apa yang akan kamu lakukan nanti di pelajaran bahasa Indonesia? Saya akan mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugasnya Bu. Bagus. Sekarang kamu sudah berjanji ya, benar ya? Kalau sudah, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Hai, saya Zahira. Saya berperan sebagai Bibi. Saya senang menjalankan peran ini. Saya berharap jika ada masalah seperti ini akan dibicarakan dan diselesaikan sebagaimana penyelesaian dalam kasus ini. Kami diajak bicara secara baik-baik hingga menemukan solusi terbaik. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu itu menampilkan kemarin tugas demonstrasi kontekstual yang syutingnya di belakang situ. Yang kebetulan saya harus mengusir Bu Fasil yang sedang Zoom, saya juga harus mengusir Pak Wakasep Sarpras yang lagi nonton TV gitu kan, karena memang tidak ada tempat untuk membuat itu, jadi saya harus menggeser banyak orang, mohon maaf sebelumnya. Dan hasilnya itu alhamdulillah lumayan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah ikut menyimak. Kita lanjutkan itu tadi. Oh sudah selesai, alhamdulillah. Itu contoh ya Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus anak-anak. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapan nggak dari Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan Bu Sri. Mau menanggapi silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Terima kasih ini kepada Bu Mapasa yang telah memberikan paparannya dengan jelas dan ada hasil videonya. Semoga kita menambah ilmu ya. Cuma di sini ada yang saya ingin tanyakan ya, istilahnya saya sangat senang ya, antusias ya, jadi istilahnya walaupun istilahnya waktunya tidak terlalu lama tapi ilmunya dapat gitu loh ya, karena dilihat dari keseharian tadi cuma hanya itu bermain peran. Kalau Jaira saya tahu anaknya pintar ya, apalagi pelajaran bahasa Indonesia senang sekali ya, cuma kenapa pakai bahasa Indonesia gitu loh ya, kenapa nggak yang lain gitu loh ya. Misalnya pelajaran apa gitu ya. Iya, ya matematika karena ini termasuknya konotasinya kan negatif. Cari yang lain lah, pelajaran apa misalnya berkaitan atau praktek apa dan sebagainya gitu aja ya. Ya, tapi maksudnya jangan langsung bahasa Indonesia gitu ya. Karena biar gimana tuh bahasa Indonesia bahasa nomor 1. Iya, itu ya. Tepuk tangan lah buat Sri lah. Jadi yang kedua, kan tadi kan ada keyakinan kelas tuh ya. Saya juga sering cuma mengamati tuh kalau di kelas itu kan ada rata-rata tuh kebersihan dan keindahan, sepakat antara anak dengan guru. Tapi kalau ruang kelas itu misalnya ini juga kesepakatan juga sekolah juga ya, kalau misalnya supaya indah tuh ditempel-tempel hasil karya tuh di kelasnya, di dinding ya. Tapi kan kalau ditempel tuh kan suka catnya rusak gitu ya. Itu gimana? Misalnya nih contoh nih, saya ada karya anak yang bagus supaya dia bangga gitu loh, nggak semua. Misal belajar bahasa Indonesia 1 yang bagus, baik biologi, supaya anaknya yang mengerti loh mau dikasih. Apakah diperbolehkan jadi kelasnya itu penuh sama keindahan?
Itu ya. Terus yang kedua nih kadang-kadang suka ada kan anak masih tidur, suka di kelas tuh saya lihat tuh saya tuh di grup ya, lagi tidur, sedang tidur anak itu. Ini kemana arahnya gitu loh ya? Apakah di keyakinan kelas itu termasuk yang melanggar apa atau langsung udah bawa ke BP saja atau bagaimana solusinya? Karena saya dengar juga ada yang bukan sekali 2 kali tuh tidur di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dong buat guru bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Sri ya. Mohon maaf sebelumnya ya, contohnya memang saya tidak bisa mencari. Kalau anak yang salah beneran dijadikan contoh kan pasti tidak mau. Kan anak-anak itu kan anak-anak yang sudah besar-besar, sudah punya tahu rasa malu gitu kan, apalagi dimasukin video ini dan harus diupload di YouTube gitu. Kalau mereka sebagai pelanggar dimasukkan ke video beneran dan itu pasti akan mengganggu perasaan mereka. Jadi di sini hanya bermain peran simulasi. Mohon maaf guru bahasa Indonesia ada Pak Haji Ustadz juga gurunya. Saya nggak izin ya buat anak-anak itu contohnya kok bahasa Indonesia. Dan matematika tadi pelajaran saya ya Pak Ustadz. Kemudian kalau untuk menempel di dinding itu mungkin nanti dibahas sama Bapak Sarana Prasarana bersama kepala sekolah barangkali ya. Kalau memang boleh apa tidak, selama tidak merusak ya insya Allah boleh. Terus yang ketiga apa tadi Bu Sri? Anak tidur, berarti penyelesaiannya dengan segitiga restitusi itu bisa dengan ditanyakan terlebih dahulu mengapa dia tertidur. Terus keyakinan kelas yang mana yang dilanggar itu kan? Kalau dia tidur yang pertama kan mungkin alasannya dia karena begadang semalam ya, alasannya itu. Jadi dia itu distabilkan, oh iya kalau begadang malam itu pasti paginya ngantuk, itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi dengan dia itu salah. Kalau tidur di kelas itu boleh nggak sih? Oh nggak boleh, pasti dia menjawab gitu kan. Jadi sadar. Nah keyakinan kelas mana yang dilanggar? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saya tadi ada bahwa di kelas di sekolah itu dia harus belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Mungkin begitu ya, Bu Sri ya. Tanggapan dari saya, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya semuanya. Masih ada yang ditanggapi lagi? Tidak ada ya? Oh iya Pak Gindo silakan. Silakan Bapak. Ayo Pak Gindo nggak kelihatan. Di depan aja Pak Gindo lah, biar nggak belok-belok nih. Ya, izin bertanya mungkin hanya sedikit. Sebetulnya materinya bagus terkait segitiga restitusi, bagaimana akhirnya siswa disadarkan terkait status dia sebagai pelajar dan peran dan fungsi dia sebagai pelajar itu seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah terkait kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ya mungkin tadi Bu Malfaza mencantumkan kebutuhan dasar manusia itu menurut siapa gitu, karena biasanya kalau membahas terkait kebutuhan dasar manusia menggunakan tokoh psikolog dari Amerika biasanya, Maslow. Ada segitiga kebutuhan dasar. Yang pertama terkait kebutuhan fisiologis, makan, minum, termasuk kebutuhan biologis juga. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang. Keempat ada apresiasi. Dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri. Artinya sebelum manusia mampu melakukan aktualisasi diri atau mengeluarkan kemampuan terbaiknya, itu kebutuhan-kebutuhan nomor 1 sampai 4 itu harus terpenuhi. Tapi yang ingin saya tanyakan, bisa nggak segitiga restitusi ini mendorong dan memotivasi siswa itu supaya targetnya itu lebih ditingkatkan? Karena dalam video yang tadi saya bahas, sepertinya, mohon maaf, pembahasannya hanya mengenai peran siswa dalam tingkat sekolah. Artinya mengerjakan tugas, mengikuti norma, aturan, dan lain sebagainya, dapat nilai yang baik, ya udah selesai. Sebetulnya kan sekolah adalah satu kegiatan yang kontinuitas gitu, bagaimana mencerdaskan anak bangsa dan segala macam. Artinya ada proses estafet kalau misal kita ngebahas terkait kewarganegaraan. Dan ya mungkin karena saya guru sejarah gitu ya, sering membaca literasi sejarah bagaimana generasi muda waktu zaman kolonialisme Belanda itu dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya karena sebagai bangsa yang terjajah. Tapi setiap generasi pemuda itu mampu untuk mengaktualisasi dirinya secara maksimal sampai pada akhir kita dapat mereka dan lain sebagainya. Dan
motivasi kesadaran itu sebagai generasi penerus, kadang beberapa kali pernah saya coba di kelas, saya ajak diskusi terkait hal-hal yang memotivasi dia sebagai anak muda untuk meneruskan bangsanya dan segala macam. Tapi kayaknya saya kadang suka ditinggal tidur gitu. Nah kalau saya ditinggal tidur itu, saya nggak pernah marah ke muridnya. Saya mengintrospeksi diri, mungkin materi yang saya bahas ini tidak menarik atau tidak berfungsi bagi mereka. Karena yang terpenting bagi mereka itu ya cepat lulus, dapat ijazah, punya keterampilan dan bisa kerja hidup enak gitu. Tapi kan nggak hanya sebatas itu, tapi bagaimana akhirnya kita mampu membuat manusia yang berkarakter dan juga bisa menghargai nilai-nilai yang baik. Dan maksud saya itu bagaimana sih untuk akhirnya memotivasi siswa itu lebih dengan restitusi segitiga restitusi tersebut dan tanpa memperhatikan kebutuhan 5 dasar tersebut. Karena kalau kebutuhan 5 dasar tersebut, ya kita pihak sekolah pun belum tentu bisa memenuhinya. Karena kan itu juga ada peran orang tua dan juga peran lingkungan. Seperti itu. Terima kasih Mas Dong. Ya, itu sudah dijelaskan semua sebenarnya sama Pak Hindo ya. Dari bahas juga. Yang pertama mungkin tentang segitiga restitusi itu sebenarnya penanganan masalah ya, salah satu bentuk penanganan masalah. Kalau untuk aktualisasi diri sebenarnya kita juga sudah sering, apalagi untuk penanaman penguatan karakter profil pelajar Pancasila itu juga melalui proyek itu ya, P5 itu sudah ini. Kalau aktualisasi diri sebenarnya tadi saya contohkan itu kan di karya anak-anak tadi yang membuat menyelesaikan proyek ya, proyek di matematika itu mereka bisa mengaktualisasi diri dan masih banyak itu kan baru satu kelas itu ada 8 video dan saya mengajar 7 kelas berarti kan 72 karya dan saya perhatikan di hari ini tadi itu mereka justru bagus itu di seni perannya gitu sebagai artis malah bagus berimprovisasi di sana itu peran di aktualisasi diri. Kalau di segitiga restitusi sendiri sebenarnya penanganan masalah kasus ya, kalau di pengembangannya itu berarti ada di bagian yang lain lagi. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk mengembangkan jawaban ini dari Ibu Fasil, silakan Bu. Silakan Ibu Fasil, ya mangga ke depan biar Pak Hindo juga semakin puas. Waduh, kalau diulangi. Mengaktualisasi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mengaktualisasi diri. Iya, bagaimana peran sekolah itu bisa mengembangkan potensi siswa. Peran sekolah untuk mengembangkan potensi siswa ya Pak. Intinya ke sana ya. Ya, peran sekolah itu ya memang harus Pak untuk mengembangkan potensi murid ya. Karena setiap murid itu memang mempunyai potensi masing-masing sebenarnya. Nah, cuman bagaimana caranya supaya murid kita itu bisa terbuka potensinya? Nah, itu menjadi tugas kita untuk mengarahkannya. Menjadi tugas seorang pendidik yang mampu membuka motivasi dia mau mengarah kemana, gitu kan? Misal dalam pelajaran sejarah. Nah, dalam pelajaran sejarah kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Misalnya pembelajaran yang menarik mereka sehingga mereka benar-benar fokus pada apa yang mereka pelajari, senang. Jadi belajarnya itu karena ada rasa senang dari dalam. Kalau mereka sudah punya rasa senang dari dalam, sudah ada motivasi diri dari dalam, nah insya Allah itu tanpa kita pacu dari luar ya, ibaratnya tanpa kita suruh dari luar gitu ya, kita kan bisanya menyuruh dari luar ya gitu. Dia sudah termotivasi sendiri dari dalamnya Pak, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran itu pasti dia itu akan ulet, tekun, rajin, ya kan? Nah, seperti itulah kira-kira kondisinya, Pak. Nah, kalau dia sudah ulet, tekun, rajin, artinya dia menyenangi pelajaran sejarah. Nah, tinggal kita arahkan, oh nak, berarti kamu motivasinya tinggi di pelajaran saya dan
kamu bisa menjadi tutor sebaya nak. Nah seperti itu. Jadi bisa kita tingkatkan lagi potensi dia. Tidak hanya menjadi sekedar murid biasa saja, tetapi bisa membantu Pak Kindo misalnya untuk menjadi tutor sebaya. Jadi kamu nanti ini ya, kamu bisa menjelaskan ke temanmu tentang ini, kamu bisa memberikan wawasan baru lagi ke temanmu tentang ini dan lain sebagainya. Nah disitulah nanti kita bisa menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan, karena tadi ada tutor-tutor sebaya yang bisa membantu teman-teman lainnya untuk menggugah motivasi yang sama. Seperti itu kira-kira Pak. Mungkin bisa terbayang Pak di kelas ya. Ya, kalau di kelas seperti itu Pak. Kalau hubungannya dengan pelajaran kita masing-masing ya. Kalau hubungannya dengan potensi yang lain, ya tentu ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler. Nah di kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tentu kita akan, kalau ekstrakurikuler saya rasa anak-anak sudah terarahkan sendiri tuh ya motivasinya. Yang suka ekstrakurikuler apa? Misalnya apa ekstrakurikuler yang jadi SMA 10 taekwondo misalnya. Nah berarti dia motivasinya sudah tinggi tuh di taekwondo. Yang suka apalagi sama, berarti motivasinya sudah tinggi di sama nih ya. Tinggal di up prestasinya aja, cari jalur-jalur untuk mengikuti berbagai macam lomba, sehingga dia akan makin tertantang dan tertantang lagi, sehingga potensi semaksimal mungkin akan dia bisa gali. Kira-kira seperti itu Pak. Dan kita bisa menggunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Itu tidak harus menggunakan anggaran yang besar atau tidak harus menggunakan modal aset yang cukup banyak lah ya. Gunakan aja lingkungan sekitar Pak. Kan modal kita aset sekolah itu banyak sekali Pak. Jadi kalau misalnya aset lingkungan alam ini masih bisa kita breakdown ke unsur-unsur yang lainnya gitu ya. Atau misalnya Pak Kindo mau menggunakan aset apa misalnya Pak untuk belajar sejarah, aset fisik misalnya ke museum misalnya, atau misalnya kalau misalnya nggak bisa ke museum, apakah kita terus mati gitu pembelajarannya? Tidak Pak. Kita cari akal yang lebih kreatif lagi gitu. Gimana caranya? Tampilkan tuh lewat video-video Pak, ya kan? Nah jadi tergantung bagaimana kreativitas kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Kalau pembelajaran kita menyenangkan, insya Allah anak-anak kita akan senang ya. Dan senang, kalau sudah senang, motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya tadi nambahin saja. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fasil kita, Pak Kindo juga saya kira sudah puas. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa saya akhiri ya. Mohon maaf waktunya terlalu lama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Tri. Pendek, panjang, pendek, atas, bawah, atas, bawah,